Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan penistaan agama dan penghasutan. Komika Panji datang ke Mapolda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar. Panji diagendakan mengklarifikasi materi pertunjukan stand-up komedinya berjudul Mens Rea. Panji menghadapi 5 laporan terkait Mens Rea, yaitu diduga terkait ujaran kebencian, penghasutan, hingga dugaan penistaan agama. Lagi ya. Mas Panji yang mau disampaikan Yang disampaikan akan lebih seru dan menyenangkan setelah lewatin prosesnya. Nanti ketemu lagi sore. Atau jam berapapun itu. Pemirsa, sebuah tawa bisa menjadi obat. Namun di tangan yang berbeda, tawa bisa menjadi potensi mens rea atau niat jahat yang berujung pada jerat hukum. Apakah komedi kita sedang diambang sensor? Ataukah sang komika sudah melampaui batas etika dan konstitusi? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Novel Bakmumin. Dan selanjutnya kita juga sudah bergabung dengan Melki Sedek Huang, politikus dari PDI Perjuangan. Selamat sore Bung Novel, Bung Melki, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib. Saya ingin mulai dulu dari Pak Habib, Bung Novel. Apa saja laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya? Jadi kami melaporkan 2 minggu yang lalu, persisnya ya hari Senin, itu kita melayangkan pelaporan ke Polda Metro Jaya didampingi pengacara saya, beberapa pengacara saya, salah satunya Bang Damai Hari Lubis. Oke. Nah, pelaporan ini kami sampaikan untuk agar segera permasalahan ini cepat selesai. Bisa masuk ke dalam ranah hukum sebagai efek jera. Selesainya Karena itu maksudnya bagaimanapun kita harus meredam. Oke, selesainya itu maksudnya selesai di penjara. Selesainya itu adalah selesai dengan penyelesaian pidana menurut Anda? Diselesaikan. Karena pelaporan sudah masuk dan hari ini juga si Panji sudah diundang untuk undangan klarifikasi. Artinya sudah masuk proses hukum. Nah, tinggal nanti gelar perkara cukup nggak memenuhi bukti-bukti keterlibatan dalam dugaan penistaan agama. Mungkin nanti bisa digelar perkara, dilakukan gelar perkara, dihadirkan saksi ahli agama, saksi ahli ITE, saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa. Nah, itu nanti akan digelar. Artinya nggak bisa mundur dari proses hukum. Proses hukum ini sudah berjalan. Penyidikan dan penyelidikan ini sedang berjalan, begitu. Ya, tapi hasil akhir yang Anda harapkan adalah penjara, pidana, dan itu berupa penjara yang menurut Anda tadi di awal adalah sebagai saksi jera. Kenapa? Yang Anda harapkan di awal penyelesaiannya itu adalah pidana dan itu berupa hukuman penjara. Iya, saya berharap ada efek jera yang jelas. Karena kita berpengalaman, saya beberapa tokoh sudah saya laporkan, nggak ada yang diproses kecuali Ahok. Karena saya pertama pelapor Ahok, itu harus didemo berjilid-jilid, berbulan-bulan, berjuta-juta. Sangat Indonesia ini dibikin gaduh. Nah, kita jangan sampai seperti itu, agar permasalahan ini selesai. Jangan sampai juga nanti kita mengantisipasi daripada tindakan masyarakat yang main hakim sendiri. Contohnya Ade Armando itu tidak selesaikan secara hukum. Akhirnya digebukin di tengah jalan. Bahkan yang sudah dalam penjara saja, MKC itu pernah di penjara dalam penjara digebukin juga. Nah, Bung Novel, mungkin saya berpesan kalau memang proses hukum ini jalan, kalau memang sampai sel ke penjara, Panji untuk diberikan sel khusus gitu, untuk jangan sampai betul-betul diamankan, jangan sampai ada hakim orang yang main hakim sendiri dalam penjara, begitu. Bung Novel, ini artinya Anda kan mewakili tim pembela ulama dan aktivis ya. Sebelumnya juga sudah ada masuk laporan dari Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Ini artinya dari tim pembela ulama dan aktivis ini sama sekali tidak mewakili 2 organisasi lainnya ya? Betul ya? Kami punya lembaga, punya anggota, dan punya simpatisan tersendiri. Begitu juga saya pendakwa,
banyak amanat-amanat dari umat di lapangan, di mimbar-mimbar itu setiap hari kita mendapatkan masukan-masukan sehingga mereka resah. Baik. Artinya orang yang betul-betul merasa terganggu ini bisa terancam keamanannya untuk Panji. Maka Panji segera diselesaikan untuk bisa secepatnya. Tapi saya apresiasi kepada pemerintahan saat ini begitu bisa merespon cepat. Begitu juga kepada kepolisian bisa merespon cepat. Ini sangat bagus untuk keamanan, stabilitas keamanan di negara Indonesia. Baik, kita apresiasi langkah dari Polda. Tanggal 26 Januari Anda melayangkan gugatan ke Polda Metro Jaya, itu sekaligus Anda diperiksa ya saat itu ya? Diperiksa dan polisi pun dan Polda pun juga sudah memeriksa. Setelah pelaporan itu seminggunya saya diperiksa. Baik, dan Polda sendiri setelah pelaporan 3 hari Panji untuk mendapatkan undangan untuk klarifikasi. Baik. Pemanggilan. Polda pun juga sudah memeriksa 10 saksi dan ahli. Bung Novel, yang ingin saya tanyakan adalah sebagai tim pembela ulama dan aktivis, Anda sama sekali tidak mengikuti langkah MUI untuk mengundang Panji untuk tabayun dulu. Kita sebagai orang Islam kan budaya tabayun ada di darah kita. Iya, tabayun itu seharusnya sebenarnya ketika hal tabayun dilakukan, berita samar-samar. Konon katanya. Zaman dulu berabad-abad tabayun kenapa? Untuk memastikan apa yang disampaikan ketika kita bertemu, apa yang disampaikan dan maksud dan tujuan. Nah, sekarang sudah jelas zaman canggih. Semuanya sudah terbukti dan juga sudah ada saksi. Bukti itu apa? Tayangan-tayangan yang sudah ada di medsos. Tayangan-tayangan yang sudah jelas beredar di mana-mana. Saksi sudah jutaan mungkin yang melihat daripada Panji. Nah, yang namanya tabayun itu menjadi bukti dan saksi. Saya nggak tahu MUI mengundang Panji atau memang Panji datang silaturahim sendiri ke MUI, saya nggak paham. Yang pasti saya lihat memang ada komunikasi yang ada silaturahim antara MUI dengan Panji. Baik. Nah, MUI ini nanti juga bisa menentukan. MUI ini harus punya sikap, ada komisi fatwa, juga nanti bisa bersikap dengan ada yaitu masalah sikap keagamaan. Jadi sikap keagamaan lebih tinggi daripada fatwa MUI. Nah, MUI ini akan melakukan komisi fatwa ini akan menggelar rapat ataupun musyawarah dulu. Nggak bisa menentukan langsung menyatakan Panji tidak bersalah ataupun Panji bersalah. Itu masih harus menjalani beberapa proses. Nggak langsung instan bisa ditetapkan sebegitu saja. Oke. Gitu. Baik, saya ke Bung Melki ya. Bung Melki, Anda sudah sama-sama dengar ya pernyataan dari Bung Novel tadi. Bung Melki, bahwa mensrea Panji ini, stand up comedy ini adalah atau membuat Indonesia itu gaduh. Anda setuju membuat Indonesia gaduh atau sebenarnya membuat Indonesia terhibur? Hanya beberapa organisasi Islam saja yang merasa tersinggung oleh isi dalam stand up comedy tersebut. Pertama, kalau dalam koridor penistaan agama ataupun hal-hal yang berbau dengan spiritualitas, tentunya itu bukan koridor kepakaran keilmuan saya ya gitu. Tapi sebagai mantan ketua BEM UI, mantan aktivis mahasiswa, yang hari ini juga saya masuk ke PDI Perjuangan, kami kerap kali melakukan kritisi yang konstruktif, membangun berbobot pada pemerintahan hari ini. Tentu kami punya rasa solidaritas yang tinggi terhadap Panji Pragiwaksono gitu. Dia adalah seorang komika yang kita bisa lihat dalam banyak sekali penampilannya itu dia kerap kali melontarkan hal-hal yang memang jadi keresahan publik, jadi aspirasi masyarakat gitu. Jadi dalam lebih dari 2 jam penyampaiannya di Mensrea, tentu ada banyak sekali kritisi-kritisi yang bisa didengarkan oleh pemerintah. Lagi pula kalau menurut saya sebenarnya simpel Mbak. Kalau soal kritik, Presiden kita hari ini, Presiden Prabowo itu berkali-kali menyampaikan, dia tidak anti kritik, Presiden tidak anti kritik, pemerintah tidak anti kritik dan menerima semua bentuk kritik. Ya. Jadi saya agak menyayangkan ketika ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kritisi terhadap pemerintah, ataupun pihak-pihak yang merasa kritisi ini membuat gaduh, membuat tidak stabil, membuat kondisi publik menjadi tidak kondusif gitu. Jadi jelas-jelas pihak ini tidak sepaham dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara saja terbuka terhadap kritik. Masa kita sebagai masyarakat Indonesia yang tidak dikritik aja merasa terganggu gitu. Saya tambahkan sedikit, bukan hanya Presiden, tapi Gibran, wakil Presiden kita yang juga menjadi materi di Mensrea, bahkan menyampaikan kritik dan evaluasi pemerintah jadi nggak perlu dilaporkan. Dia dibilang ngantuk di situ, dia tidak keberatan untuk dilaporkan.
Tapi sejauh Ya, Mbak, ini, jadi saya tambahkan sedikit, Mbak. Jadi Oke. ketika Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengatakan tidak anti kritik, menerima dikritik dan terbuka pada semua kritik, tapi ada pihak-pihak yang merasa terganggu dan merasa kritik itu membuat negeri ini tidak kondusif, membuat gaduh, membuat tidak stabil. Justru pihak itu yang sedang berseberangan dengan Presiden dan Wakil Presiden. oke. Di PDIP sendiri, Mas Guntur Romli, dia kurang NU apa begitu ya? Sebelum bergabung di PDIP, beliau sangat NU begitu. Sejauh ini seperti apa kajian di PDIP sendiri internal? Ya lagi-lagi Mbak, kalau soal keagamaan, soal penistaan agama dan lain sebagainya mungkin bukan koridor saya. Tapi di PDI Perjuangan itu kita sangat menjunjung tinggi orang-orang yang punya perspektif apapun gitu. Karena kita percaya Indonesia itu dibangun dengan keberagaman. Jadi perspektifnya apa, agamanya apa dan lain sebagainya. Bahkan Bung Karno sendiri pun adalah orang yang percaya agama itu adalah modal sosial yang besar untuk membangun Indonesia. Bung Karno sendiri seorang pengurus Muhammadiyah, di sini pun pengurus dari Nahdlatul Ulama sangat banyak gitu. Tokoh-tokoh ulama pun banyak yang bergabung dengan PDI Perjuangan. Jadi saya rasa PDI Perjuangan sangat terbuka dengan berbagai bentuk perspektif. Tapi Panji yang ada di sendiri, masyarakat. Panji sendiri sebagai